Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkuliahan daring perdana mata kuliah pengantar ilmu ekonomi untuk program studi agroteknologi semester 2. Nah, materi sudah Ibu share lewat media WA WhatsApp group, juga pada Google Classroom dalam bentuk PowerPoint, dan juga sudah melakukan presensi melalui Google Formulir. Nah, ini Ibu akan menjelaskan tentang materi yang sudah Ibu kirim ya melalui nih pengantar ilmu ekonomi. Materinya sudah Ibu share. Ibu akan jelaskan tentang pokok bahasan dalam perkuliahan satu semester dalam 16 kali pertemuan. Di sini pertemuan pertama tentang pengertian dan fungsi ekonomi. Pertemuan kedua, peranan pemerintah dalam bidang ekonomi, konsep permintaan dan penawaran. Konsep elastisitas konsumen produsen dan efisiensi pasar. Pertemuan ke-6 yaitu konsep biaya produksi. Pertemuan ke-7 struktur pasar, dan pertemuan ke-8 itu dilaksanakannya ujian tengah semester. Dilanjutkannya dengan materi pendapatan nasional. Pertemuan selanjutnya uang dan lembaga keuangan. Pertemuan selanjutnya yang ke-11 bank sentral, kebijakan moneter, kebijakan fiskal. Yang ke-12 nilai tukar. Yang ke-13 pengangguran dan inflasi. Yang ke-14 adalah perdagangan luar negeri. Yang ke-15 adalah koperasi dan sistem bank syariah. Dan yang ke-16 adalah dilaksanakannya ujian akhir semester. Pendahuluan tentang di sini dalam ilmu ekonomi, kita akan membahas tentang sejarah perkembangan ilmu ekonomi, pengertian ilmu ekonomi, macam kegiatan ekonomi, pengertian dasar dalam ilmu ekonomi, jenis organisasi sistem ekonomi, ukuran ekonomi makro, komponen ekonomi makro, serta prinsip keunggulan komparatif. Langsung aja, yaitu bahwa sejarah perkembangan ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi sebagai ilmu sosial berhubungan erat dengan tingkah laku manusia atau interaksi antara pedagang atau pengusaha, konsumen, investor, dan pemerintah. Ilmu ekonomi telah dipelajari sejak 350 sebelum Masehi, zaman Aristoteles. Pendapat-pendapat ilmu ekonomi dikemukakan sarjana terdahulu seperti Francois Quesnay tahun 1765 dalam bukunya Tableau Économique. Colbert tahun 1774 yang terkenal dengan merkantilismenya, yang menganggap perdagangan adalah unsur pokok perekonomian masyarakat. Adam Smith tahun 1776 yang terkenal dengan bukunya An Inquiry into the Nature and Causes of the World of Nations. Dan juga ada James Keynes tahun 1936 dalam bukunya The General Theory of Employment, Interest and Money. Selanjutnya, bidang ekonomi terbentuk sebagai satu bidang ilmu pengetahuan setelah tahun 1776 Adam Smith. Pandangan Adam Smith atau Bapak Ilmu Ekonomi yaitu kesejahteraan dapat dicapai tanpa campur tangan pemerintah. Market mekanismenya, invisible hand-nya, dikenal dengan kelompok klasik atau dasar mikroekonomi. J.M. Keynes itu perlu campur tangan pemerintah dalam kegiatan perekonomian. Pemikirannya menjadi dasar makroekonomi. Sebenarnya, inti dari ide teori ekonomi invisible hand adalah kompetisi di antara para distributor atau penjual dan pembeli yang akan menghasilkan relativitas ataupun kemungkinan terbaik dalam transaksi. Karena hal itu dapat mendorong semua orang untuk melakukan kualifikasi dan peningkatan investasi, sehingga akhirnya akan menghasilkan nilai lebih dengan tenaga kerja yang fixed atau tetap. Selanjutnya,
Perbandingan dasar pemikiran menurut klasik dan Keynes, ataupun di sini teori ekonomi klasik dan teori ekonomi modern. Klasik di sini tidak perlu campur tangan pemerintah dalam kegiatan perekonomian. Sedangkan menurut Keynes atau teori modern perlu adanya campur tangan pemerintah dalam kegiatan ekonomi. Yang kedua, kalaupun ada campur tangan pemerintah, maka kegiatan pemerintah hanya dibatasi pada pertahanan dan keamanan, hukum dan peradilan, penyediaan dan prasarana umum yang dapat disediakan oleh swasta. Sedangkan Keynes itu adalah campur tangan pemerintah bertujuan untuk mengatasi penyakit ekonomi, yaitu pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan inflasi. Pengertian ekonomi di sini adalah menurut Paul A. Samuelson, yaitu bahwa kajian mengenai bagaimana masyarakat memilih untuk menggunakan sumber daya produk yang langka di antara berbagai alternatif kegunaannya untuk memproduksi berbagai jenis komoditi dan mendistribusikannya di antara berbagai kelompok. Menurut Winnicott di sini bahwa ilmu ekonomi adalah yang mempelajari bagaimana masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan Albert N. Myers di sini bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari kebutuhan-kebutuhan manusia dan kepuasan kebutuhan-kebutuhan tersebut. Sedangkan menurut Josh Leland Page bahwa ilmu ekonomi mempelajari bagaimana memproduksi atau memproduser, membuat barang-barang dan jasa yang diinginkan dan kemudian mendistribusikannya di antara anggota-anggota masyarakat. Selanjutnya, semua definisi tersebut pada dasarnya memiliki pengertian yang cenderung sama. Dalam definisi ilmu ekonomi terkandung pengertian bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu tentang bagaimana cara manusia memenuhi kebutuhannya. Yang kedua, bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu tentang pilihan atau sign of choice. Yang ketiga, bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu tentang cara pengalokasian sumber daya yang terbatas atau scarcity. Pembagian ilmu ekonomi di sini adalah ilmu ekonomi makro, yaitu studi tentang perekonomian secara keseluruhan atau agregat, atau pendapatan nasional, investasi nasional, produk nasional, dan sebagainya. Ilmu ekonomi mikro yaitu teori yang mempelajari tentang bagaimana sebuah rumah tangga atau perusahaan secara individu membuat berbagai keputusan ekonomi. Contohnya merupakan pemecahan dari variabel-variabel ekonomi makro, merupakan teori harga yang mempelajari sumber daya yang terbatas jumlahnya sehingga diperlukan adanya suatu alternatif. Mengapa kita perlu belajar ilmu ekonomi? Manusia mempunyai berbagai macam kebutuhan barang dan jasa, sementara ketersediaan sumber dayanya adalah terbatas. Barang dan jasa mempunyai sifat kegunaan atau utility dan kelangkaan atau scarcity. Macam-macam kegiatan ekonomi. Kegiatan utama dalam perekonomian itu ada 3, yaitu kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Alur dari kegiatan ekonomi antara produksi dan konsumsi. Di sini produksi adalah pelakunya produsen, konsumsi adalah pelakunya konsumen, dan distributor pelaku ekonominya adalah distributor. Di sini adalah alur kegiatan ekonomi sederhana. Di sini bahwa ada 4 rumah tangga, yaitu rumah tangga pasar, rumah tangga konsumen, rumah tangga perusahaan, dan rumah tangga dari faktor produksi. Di sini ada pasar barang dan jasa menyediakan, yaitu perusahaan yang menjual, rumah tangga yang membeli. Rumah tangga di sini adalah membeli dan mengkonsumsi barang dan jasa.
memiliki dan menjual faktor produksi. Jadi di sini faktor produksi rumah tangga menjual tenaga kerja, ya, perusahaan membelinya tenaga kerja untuk diberikannya upah, yaitu masukan untuk produksi. Nah, rumah tangga menyumbangkan tenaga kerjanya atau modal atau tanahnya ke faktor produksi. Nah, di sini perusahaan memproduksi dan menjual barang dan jasa, membeli dan menggunakan faktor produksi. Nah, nanti dari perusahaan itu akan menjual barang ke pasar atau barang dan jasa akan mendapat penerimaan, penjualan barang dan jasa. Sedangkan rumah tangga berbelanja ke pasar, pembelian barang dan jasa. Untuk masukan untuk produksi, yaitu bahwa pasar faktor produksi menyediakan upah, sewa dan laba. Selanjutnya, apa itu faktor produksi? Faktor produksi atau labor ataupun tenaga kerja bukan sekedar jumlah orang, juga termasuk waktu manusia yang digunakan untuk bekerja atau untuk proses produksi dengan segala keberagaman atau keahlian mereka. Land atau lahan bukan hanya sekedar sebidang tanah, mencakup juga hal-hal yang terkandung di dalamnya dan di atasnya yang menyebabkan manusia dapat memproduksi sesuatu dengan menggunakan semua yang ada di dalam, termasuk misalnya biji logamnya, minyak mentah, kesuburan tanah dan bahan baku lainnya. Capital atau modal di situ sebagai sarana produksi ataupun bangunan, mesin, kendaraan, angkutan, peralatan dan pertukangan. Selanjutnya di sini dalam akan timbul pertanyaan setelah adanya faktor-faktor produksi. Nah, apa dan berapa jumlah output produksi? Di sini dalam teori ekonomi modern ada what, where, how, ya, dan whom. Ya, di sini untuk siapa barang diproduksi, barang apa yang diproduksi, untuk apa barang diproduksi, how, berapa jumlah barang yang diproduksi. Nah, ini ada pertanyaan yang timbul dengan adanya apa dan berapa jumlah output produksi. Bagaimana cara memproduksinya, yaitu dengan teknik apa yang digunakan untuk mengkombinasikan berbagai macam faktor produksi menjadi output atau keluaran tertentu. Untuk siapa? Whom. Keluaran tersebut atau barang ataupun output dibuat dan bagaimana cara mendistribusikannya. Konsep di situ ada konsep produksi, possibility, frontier, batas kemungkinan produksi. Selanjutnya production, possibility, frontier, yaitu batas kemungkinan produksi. Produksi tergantung pada faktor produksi atau sumber daya yang ada dan teknologi. Produsen harus memutuskan seberapa banyak sumber daya mereka yang terbatas untuk menghasilkan produksinya. Misalnya dibatasi 2 jenis output produksi, contohnya bisa memproduksi kain dan mobil. Di bawah ini adalah alternatif kemungkinan produksi. Kemungkinan A yaitu memproduksi kain, ya, di situ, dan mobil. B sampai F. B memproduksi kain 1, yaitu dalam ribuan meter nih. Terus di situ mobilnya 14. Nah, di sini kemungkinan A sampai F-nya. Selanjutnya alternatif kemungkinan produksi, kemungkinan di sini masih ada tetap A sampai F, misalnya kainnya 0, mobilnya 15. Di B di situ adalah memproduksi 1 kain dan mobilnya 14. Dan F misalnya di situ bahwa hanya memproduksi kain saja tapi tidak memproduksi mobil. Di sini adalah kurvanya. Ya, production possible frontier. Pengertian dasar dalam ekonomi. Nah, di sini ekonomi normatif dan ekonomi positif. Analisis normatif menghasilkan bahwa analisis ekonomi atau kemakmuran atau welfare economics berdasarkan kerangka analisis yang melihat suatu permasalahan berdasarkan apa yang seharusnya terjadi. Misalnya
pengangguran harus rendah, distribusi pendapatan harus merata, seharusnya tidak ada rakyat yang miskin dan sebagainya. Analisis positif melihatnya permasalahan pada apa yang sesungguhnya terjadi dalam perekonomian. Misalnya, tingkat pengangguran di Indonesia tahun 2007 adalah sekitar 40 juta per jiwa. Barang ekonomi dan barang bebas. Barang ekonomi yaitu barang yang untuk mendapatkan atau memerlukan pengorbanan ataupun harga. Barang bebas untuk mendapatkannya barang tersebut tidak memerlukan pengorbanan. Analisis equilibrium parsial dan analisis equilibrium umum. Analisis equilibrium parsial membahas pasar secara individu dalam pembentukan harga dan jumlah barang dan jasa, dipelajari dalam mikroekonomi. Analisis equilibrium umum membahas perilaku pasar secara umum dan saling berhubungan dalam satu sistem perekonomian. Ini masuk dalam ekonomi makro. Selanjutnya ada jenis organisasi dalam sistem ekonomi, yaitu perekonomian tradisional. Itu adalah barang yang dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Produsen menjadi sekaligus konsumen. Yang kedua, rendahnya produktivitas atau teknologinya sangat sederhana. Ini adalah sistem perekonomian tradisional. Kegiatan ekonominya diatur berdasarkan kebiasaan dan adat istiadat. Sedangkan perekonomian pasar itu adalah ada pemisahan yang jelas antara produsen dan konsumen, kegiatan di masyarakatnya. Pasar merupakan faktor utama yang menentukan jenis dan kapasitas kegiatan di masyarakat. Sedangkan untuk perekonomian perencanaan dan terpusat atau sistem ekonomi komando, ini adalah sama dengan perekonomian perencana atau terpusat. Kebalikan dari perekonomian pasar, pemerintah sangat dominan dalam menentukan jenis dan jumlah barang yang dihasilkan. Pemerintah dapat mendistribusikan sumber-sumber ekonomi kepada seluruh masyarakat secara lebih merata atau secara teoritis. Sedangkan perekonomian campuran di sini adalah pemerintah campur tangan dalam kegiatan ekonomi serta perseorangan diberi kebebasan untuk melakukan kegiatan ekonomi dan menguasai faktor produksi sesuai mekanisme pasar. Ukuran ekonomi makro di sini adalah keberhasilan suatu negara mengelola ekonominya secara makro diukur oleh 3 parameter, yaitu output ataupun pendapatan nasional atau PDB, produk domestik bruto, nominal dan versi real atau nilai pertumbuhan, pemerataan aktual dan potensial. Tingkat pengangguran menyebabkan tidak tercapainya output atau keluaran maksimum. Sedangkan stabilitas harga adalah laju inflasi atau indeks harga konsumen. Selanjutnya di sini adanya komponen-komponen ekonomi makro. Di situ ada luar negeri, rumah tangga luar negeri masih tetap barang dan jasa. Ini kalau melibatkan luar negeri. Ada masih pasar, barang dan jasa, rumah tangga, pemerintah, pasar produksi. Ini adalah diagram aliran sirkuler atau model visual perekonomian. Nah, selanjutnya prinsip keunggulan komparatif atau contoh kasus peternak dan petani. Pengertian keunggulan absolut, biaya oportunitas dan keunggulan komparatif. Keunggulan komparatif dan perdagangan. Nah, teori keunggulan absolut yang dikemukakan oleh Adam Smith bahwa setiap negara akan memperoleh manfaat perdagangan internasional apabila melakukan spesialisasi pada produk yang mempunyai efisiensi produk lebih baik dari negara lain
dan melakukan perdagangan internasional dengan negara lain yang mempunyai kemampuan spesialisasi pada produk yang tidak dapat diproduksi di negara tersebut secara efisien. Teori keunggulan komparatif atau Theory of Comparative Advantage merupakan teori yang dikemukakan oleh David Ricardo. Menurutnya bahwa perdagangan internasional terjadi bila ada perbedaan keunggulan komparatif antar negara. Ia berpendapat bahwa keunggulan komparatif akan tercapai jika suatu negara mampu memproduksi barang dan jasa lebih banyak dengan biaya yang lebih murah daripada negara lainnya. Sebagai contoh, Indonesia dan Malaysia sama-sama memproduksi kopi dan timah. Indonesia mampu memproduksi kopi secara efisien dan dengan biaya murah, tetapi tidak mampu memproduksi timah secara efisien dan murah. Sebaliknya, Malaysia mampu dalam memproduksi timah secara efisien dengan biaya yang murah, tetapi tidak mampu memproduksi kopi secara efisien dan murah. Dengan demikian, Indonesia memiliki keunggulan komparatif dalam memproduksi kopi dan Malaysia memiliki keunggulan komparatif dalam memproduksi timah. Perdagangan akan saling menguntungkan jika kedua negara bersedia bertukar kopi dan timah. Dengan demikian, Indonesia memiliki keunggulan komparatif dalam memproduksi kopi dan Malaysia memiliki keunggulan komparatif dalam memproduksi timah. Perdagangan akan saling menguntungkan jika kedua negara bersedia bertukar. Nah, kisah petani dan peternak masih menyisakan tanda tanya keunggulan komparatif. Keunggulan absolut. Peternak dapat menghasilkan 1 kg kentang dalam waktu hanya 8 jam, sedangkan si petani memerlukan 10 jam. Peternak mampu menghasilkan 1 kg daging dalam waktu 1 jam, sedangkan petani perlu waktu 20 jam. Si peternak memiliki keunggulan absolut dalam memproduksi baik kentang maupun daging. Biaya oportunitas atau opportunity dan keunggulan komparatif, ya. Di sini berapa biaya oportunitas atau biaya kesempatan atau biaya peluang memproduksi kentang maupun daging bagi masing-masing si petani dan si peternak. Biaya oportunitas adalah segala sesuatu yang harus dikorbankan dalam rangka memperoleh sesuatu. Bagi peternak, produksi 1 kg kentang perlu waktu 8 jam. Bila 8 jam dipakai produksi daging menghasilkan 8, artinya biaya oportunitnya memproduksi 1 kg kentang adalah 8 kg daging. Bagi petani, produksi 1 kg kentang perlu waktu 10 jam. Bila 10 jam dipakai memproduksi daging menghasilkan setengah kilo, artinya biaya oportunitas memproduksi 1 kilo kentang adalah setengah kilo daging. Ya. Dengan demikian, untuk produksi daging bagi peternak, biaya oportunitas produksi 1 kg daging adalah 1/10 kilogram kentang. Bagi petani, biaya oportunitasnya produksi 1 kg daging adalah 2 kg kentang. Para ekonomi menggunakan istilah keunggulan komparatif untuk menyebut biaya oportunitas bagi kedua produsen. Untuk hari ini cukup. Terima kasih, semoga bermanfaat. Apa yang Ibu paparkan adalah penjelasan dari materi yang sudah Ibu bagikan. Salam sehat selalu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.